Penanganan hasil perikanan Faculty of Marine Science and Fisheries Hasanuddin University. Inilah salah satu contoh kasus yang kerap saja terjadi di sekeliling kita. Lantas, hal ini dilatar belakangi akibat prinsip penanganan ikan belum sepenuhnya terpenuhi, yakni cepat, bersih, tepat, dan higienis, sehingga mengakibatkan kualitas mutu ikan membusuk sampai ke tangan konsumen, dan parahnya lagi akan berdampak negatif kepada masyarakat yang mengonsumsi. Melihat masalah yang sangatlah miris ini, jika terus-terus seperti itu, maka ikan tersebut memiliki nilai ekonomi rendah bahkan tidak ada. Olehnya itu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penanganan ikan di atas kapal pada pancing tonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancing tonda atau trolling line adalah pancing yang diberi tali panjang dan ditarik oleh perahu atau kapal. Pancing diberi umpan ikan segar atau umpan palsu. Karena adanya tarikan, maka umpan akan bergerak ke dalam air sehingga dapat merangsang ikan buas untuk menyambarnya. Sebelum melakukan proses penanganan ikan di atas kapal, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu kegiatan perbekalan melaut. Perbekalan melaut unit penangkapan ikan pancing tonda terdiri atas BBM, air bersih, es balok, alat penanganan ikan seperti pisau ikan, golok, skop, keranjang, dan kebutuhan logistik. Proses penanganan ikan di atas kapal. Penanganan ikan segar merupakan bagian terpenting dari mata rantai industri perikanan. Penanganan ikan laut pada dasarnya terdiri dari 2 tahap, yaitu penanganan di atas kapal dan penanganan di darat. Adapun proses atau prosedur penanganan ikan di atas kapal harus dilakukan dengan baik agar kualitas ikan yang diperoleh juga bagus. Tahapan-tahapan proses penanganan ikan di atas kapal meliputi: yang pertama adalah tahap penyortiran. Ketika memilih ikan untuk diolah, penting bahwa spesies tersebut harus dipisahkan, terkhusus pada alat tangkap pancing tonda. Otomatis, ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan pelagis besar, contohnya seperti ikan cakalang dan ikan tongkol sirip kuning. Yang kedua adalah tahap pengeluaran isi perut. Tujuan dari pengeluaran isi perut adalah untuk menyingkirkan bagian utama perantara yang menyebabkan pembusukan, misalnya pembusukan karena bakteri dan enzim. Ketika mengeluarkan isi perut, gunakan sebuah pisau yang bersih dan tajam untuk menghasilkan potongan yang bersih. Ikan dibelah dari bagian kerongkongan sampai ke saluran pembuangan, namun tidak melebihi saluran pembuangan sampai daging ekor. Semua isi dan rongga usus harus dibuang tanpa membiarkannya menyentuh ikan yang belum dikeluarkan isi perutnya. Apabila ikan yang berada di atas geladak sedang menunggu pelaksanaan pengeluaran isi perut, berikan sedikit es. Es harus disekop di atasnya untuk meminimalkan pembusukan. Merupakan ide yang baik pula untuk menggunakan selang geladak untuk menyemprot ikan guna membersihkan kelebihan lendir, organisme, dan sebagainya. D. Pengeluaran darah. Setelah dikeluarkannya isi perut, darah ikan harus dibersihkan. Mengeluarkan darah spesies berdaging putih menghasilkan filet yang lebih putih, yang lebih diterima oleh konsumen. Konsumen membeli ikan putih dingin di belahan Eropa menginginkan dagingnya berwarna sangat pucat. Adanya gumpalan darah, bercak-bercak gelap, atau berubahnya seluruh daging menjadi gelap akan mengurangi daya jual. Darah ikan tetap cair sekitar 30 menit pada suhu yang tepat di atas beku dan cenderung menggumpal dengan cepat setelah waktu tersebut dan sebelum berada pada suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ikan harus didinginkan segera setelah penangkapan, dikeluarkan darahnya dalam waktu 30 menit, dan darahnya dibiarkan keluar dengan sendirinya setelah itu. Perbaikan warna pada spesies berdaging gelap dapat diperoleh dengan mengeluarkan darah. Selanjutnya pencucian. Ikan harus dicuci secara seksama setelah pengeluaran isi perut dengan menggunakan
menggunakan air tawar atau air laut. Pencucian penyingkiran sisa-sisa darah dan isi perut dan beberapa bakteri dari kulit. Selain itu, pencucian menyingkirkan beberapa lapisan lendir dari ikan yang menjadi media perkembangbiakan yang baik bagi bakteri selama penyimpanan. Kebersihan ruang ikan juga harus dipertimbangkan. Ruang ikan harus dibersihkan dan diberi disinfektan secara berkala. Papan-papan, rak-rak, dan peti-peti harus dibersihkan secara higienis sebelum setiap pemakaian. Personil yang bekerja dalam wilayah pembersihan ikan harus mempraktikkan kebersihan pribadi yang ketat. Kemudian penirisan. Proses penirisan bertujuan untuk menghilangkan air yang masih menempel pada tubuh ikan. Penirisan dapat dilakukan dengan menempatkan keranjang ikan di atas dek. Dan terakhir, mendinginkan dan menyimpan. Kemudian dipasarkan untuk menghasilkan yang namanya uang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.